Kita mau masuk dalam perjamuan nih. Sebelum kita masuk perjamuan, saya ulang sekali lagi. Jangan kotori tangan kita ya, dengan perbuatan-perbuatan yang gak beres. Kalau saudara benar-benar mau menyatu dengan tubuh dan darah Yesus, ada sakit hati sama orang, ampunin. Masih ada dosa yang dibikin, masih ada dosa yang didiamin, beresin. Firman Tuhan jelas bilang, kalau kamu makan dan minum tanpa mengakui tubuh dan darah Yesus, tanpa mengakui ini adalah benar, ini adalah kudus, saudara menipu diri sendiri. Oleh sebab itu banyak yang sakit, tidak sedikit yang meninggal. Kenapa? Karena kita tidak menghargai korban darahnya, pengorbanannya di atas kayu salib. Saya cuma bilang sama saudara, yuk kita bertobat benar-benar sebelum kita menyambut tubuh dan darah Yesus. Agar sungguh-sungguh begitu saudara menyambut tubuh dan darah Yesus, bukan gak mungkin saudara yang sakit disembuhkan. Bukan gak mungkin saudara yang terikat dilepaskan. Bukan gak mungkin saudara yang selama ini gak mampu, saudara dimampukan sama Tuhan. Selama ini kita ngalamin kebuntuan, Tuhan beri jalan keluar. Percayalah, asal satu jawabannya, jangan kotori tanganmu. Bertobat sungguh-sungguh. Minta ampun sama Tuhan buat semua kesalahan-kesalahan kita. Minta ampun sama Tuhan buat kesalahan kita. Bertobat, tundukkan kepala. Minta ampun sama Tuhan dan datang kepada Tuhan. Saya mengundang yang bertugas perjamuan maju ke depan. Kita berdoa bagi perjamuan ini. Sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Kami percaya Tuhan, dengan iman, ini benar tubuh dan darah Yesus yang penuh kuasa ilahi, yang memberi kelepasan, memberi kesembuhan, memulihkan, membangun hubungan yang indah dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan ada di dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, inilah tubuh dan darah Yesus. Bagikan dalam nama Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu mencucikan, pulihkan hatiku.
Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Sanggup menyucikan, jiwa kami berserah. Jiwaku pun berserah hanya kepada Yesus. Karena salibmu, karena salibmu, hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Karena salibmu, hidup. Karena salibmu, ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizatmu di hidupku. Bapak terima kasih. Saya mengundang semua bangkit berdiri termasuk tim musik. Kita mengangkat tubuhnya tinggi di atas kepala kita. Tanda kita menghormati dia lebih dari apapun juga. Percayakah saudara kalau apa yang saudara angkat ini benar-benar tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan di atas kayu salib dan memberi kita hidup yang kekal? Percayakah saudara kalau tubuh Yesus yang kita angkat ini melepaskan kita dari maut, mara bahaya dan celaka? Percayakah saudara kalau tubuh Yesus yang kita angkat ini mengubahkan roh, jiwa dan tubuh kita sempurna sampai hari kedatangannya kali kedua? Percayakah saudara kalau tubuh Yesus yang kita angkat ini menjadikan kita serupa dengan kematiannya, hidup dalam kekudusannya? Percayakah saudara ini benar tubuh Tuhan Yesus? Kita sambut tubuh Yesus dalam nama Yesus. Kita angkat darahnya tinggi di atas kepala kita. Percayakah saudara kalau apa yang kita angkat ini sungguh-sungguh darah Yesus yang mengampuni dosa dan memberi kita hidup yang kekal? Percayakah saudara kalau darahnya mengubahkan roh, jiwa dan tubuh kita sempurna sampai hari kedatangannya kali kedua? Percayakah saudara kalau darahnya yang telah ditumpahkan membuat kita lepas dari kutuk, menang atas dosa, menang atas kuasa gelap, menang atas masalah, menang atas sakit penyakit, menang atas segala penderitaan? Percayakah saudara ini benar darah Tuhan Yesus? Kita sambut darah Yesus yang berkuasa dalam nama Yesus. Dan percayalah, mujizatnya ada dalam nama Yesus, darah Yesus. Mulia sembah Raja, Mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Oh mulia, mulia, aku kerajaan itu
Bapak, terima kasih. Kami ada karena anugerah. Kami hidup di dalam anugerah. Kami berjalan di dalam anugerah. Sampai kami menjadi sempurna karena anugerah. Tuhan Yesus, jaga Tuhan semuanya. Jaga Tuhan jemaat-Mu. Jaga Tuhan. Kami percaya Tuhan jauhkan kami semua dari yang jahat. Buat kami menang di dalam pencobaan. Buat kami berdiri teguh di dalam ujian. Dan buat kami terus memandang Tuhan sampai kepada kesudahan. Bapa, terima kasih. Jadikan kami semua suci, kudus, tanpa cacat, tanpa celah. Karena kami percaya di dalam Tuhan segala sesuatu yang mustahil dijadikan mungkin. Terima kasih ya Tuhan.
Kami berdoa dalam nama Yesus, saling mendoakan satu dengan yang lain. Tidak satu pun di ruangan ini yang terhilang. Tidak satu pun di ruangan ini yang terhilang. Semuanya diangkat Tuhan dan berjumpa muka dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, jadikan kami serupa dan segambar dengan-Mu, sampai kami dipanggil man of God, manusia Allah, yang hidup seperti Allah, berjalan di dunia ini dalam terang kasih ilahi. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Saya berundang yang bertugas persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Allah kami di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sungguh kami bersyukur Tuhan, di pagi hari ini, siang hari ini Tuhan, Kau melawati kami Tuhan. Kau berfirman bagi kami, terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Materaikan semua Tuhan dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami boleh dan menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk menjadi seperti yang Kau mau Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan. Tuhan, berkati hamba-Mu, Bapak Gembala kami Tuhan, yang telah menyampaikan firman-Mu. Tuhan, berkati hamba-Mu Tuhan, berkati juga pelayanannya Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan, dalam melayani Engkau Tuhan, Engkau pakai dia dengan dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, berkati juga rumah tangganya Tuhan, Ibu Gembala kami Tuhan, berkati Ibu Gembala kami, berkati mereka Tuhan, berkati dimanapun mereka Tuhan, nama-Mu ditinggikan, dimuliakan Tuhan Yesus Kristus yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkati juga gereja kami ini Tuhan, berkati juga Iktus Tuhan, berkati semua yang melayani di Iktus Tuhan, berkati. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, saat ini kami mau memberikan yang terbaik. Berkati Bapa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ku ada sebab hari ku ada karena Kasih-Mu Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat. terima kasih Terima kasih Yesus, terima kasih buat anugerah-Mu, buat hidupku sekarang. Ku mohon memuji-Mu selamanya.
Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya, kan memuji-Mu selamanya, kan memuji-Mu selamanya. Shalom Bapak Ibu para jemaat sekalian. Shalom. Ya, dimuliakan nama Tuhan. Pada hari ini saya bukan tanpa disengaja sama Tuhan, saya dipersiapkan untuk menyampaikan. Saya tunggu saat Pak Gembala, apakah Pak Gembala memanggil, atau saya tunggu saat selesai Pak Gembala berkhotbah. Ternyata jawabannya selesai. Saya sudah berapa kali saya ingat Pak Gembala, Pak Gembala, saya takut kalau apa yang Tuhan berikan sama saya, panggilan yang Tuhan berikan sama saya teruskan. Karena saya alami, saya bermimpi di mana ketakutan yang paling dalam menurut saya. Diberi gambaran saya bagaimana kalau anakmu saya ambil, saya angkat. Dengan penuh air mata saya menangis sama Tuhan. Saya tidak siap Tuhan. Karena saya, satunya yang saya harapkan, saya berkeluarga, saya pengen lihat bagaimana wajah anak saya. Saya belum siap kalau anak saya mau diangkat. Ternyata bukan itu. Bukan itu yang Tuhan inginkan. Tapi bagaimana apa yang Tuhan inginkan sama saya dan apa hati saya kepada anak-anak dan keluarga saya. Ternyata itu jawabannya. Dan saat ini, di pagi ini, saya bermimpi apa yang akan dikhotbahkan, ternyata puji Tuhan semua itu disampaikan Pak Gembala. Maka saya nantikan, apakah kamu dipanggil ataukah kamu tunggu selesai saatnya nanti berkhotbah kamu maju ke depan. Saya bilang bukan buat pengakuan Bapak Ibu sekalian. Panggilan kepada Ibu Bapak sekalian itu tunjukan dari Tuhan. Bukan untuk pengakuan kita dilihat orang, kita bisa berkomunikasi, kita diberikan kuasa sama Tuhan, bukan. Ini saya sampaikan, kenapa? Karena persiapkan bagi Ibu dan Bapak sekalian. Tempat ini akan dijadikan tempat untuk sekalian nanti akan menjadi tentaranya Tuhan. Saya harus sampaikan nih Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena ada keraguan-raguan dalam diri rekan-rekan sekalian, Ibu Bapak termasuk saya pribadi. Kalau saya siapkan diri saya ini Pak Gembala, saya takut nanti saya akan bermimpi seperti itu lagi. Tapi saya yakinkan ternyata Tuhan tidak mau menakut-nakuti Bapak Ibu. Tuhan mempersiapkan Bapak Ibu sekalian untuk menyeimbangkan negara dan dunia ini. Kenapa saya bilang demikian? Dunia semakin kejam, semakin gelap. Tuhan sudah mempersiapkan siapa-siapa yang dipanggil, siapa-siapa yang akan diberikan kuasa, dan perorangan akan berbeda. Saya sampaikan, ini harus saya sampaikan. Masing-masing dari Bapak Ibu akan dipanggil dengan sesuatu hal yang berbeda. Oleh karena itu, jangan ada dalam diri Ibu Bapak sekalian mau dipanggil untuk diakui orang. Tapi kita tadi Bapak Gembala sampaikan, itulah pesan yang Tuhan sampaikan.
bahwa kita nanti akan bersaksi. Ya, ini harus saya sampaikan Bapak Ibu sekalian, karena fokus yang kita harus pakai di dalam hati dan pikiran kita, karena kita harus punya sesuatu hal yang beda. Apa menurut Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, kita tidak boleh memakai logika, kita pakainya hikmat. Maka daripada hikmat itulah kita akan bisa mengalahkan dunia ini. Sekarang sedang marak, kita berselisih dengan pemahaman kita tentang keimanan kita. Tapi saya harus sampaikan ini kepada ibu bapak sekalian. Ini pesan yang saya terima. Ibu bapak sekalian, jangan pernah berselisih tentang bagaimana, kalau kamu nggak ikut Kristus kamu akan binasa. Ya, bukan kapasitas kita untuk menghakimi, tapi kita ajak, kalau kamu mengenal Kristus maka kamu akan bisa hidup. Ya, karena tujuan kita hidup di dunia ini hanya sementara, tapi tujuan kita adalah dunia yang akan datang. Ya. Maka dari itu saya sampaikan ada 2 pesan Tuhan. Yang pertama, kasih. Ibu dan bapak sekalian, jangan pernah siapa yang harus kita kasih seluruhnya itu, jangan lihat dia backgroundnya siapa, dia orang terpandang, dia orang punya, dia orang, jangan. Ini yang saya sampaikan, kasihilah sesamamu manusia, berarti tidak ada pandang bulu siapapun dia. Yang kedua, yang ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Saya nggak tahu harus mulai dari mana. Yang nomor 2 ini, ya, kalau kasih ini sudah Tuhan sampaikan. Yang nomor 2 ini, Bapak Ibu sekalian, jangan pernah sampai kita lupa. Tadi Bapak Gembala sampaikan tujuan kita sama Tuhan. Karena kita sudah nikmatnya dengan dunia, akhirnya kita melupakan apa yang tadi tujuan kita sama Tuhan. Akhirnya kita terbawa dengan dunia ini, karena sekarang sedang dipersiapkan untuk itu. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita sudah diberi sesuatu hal yang beda. Di era, di zamannya manusia itu belum punya Roh Kudus. Maka Bapak Ibu sekalian, berkomunikasi tadi Bapak Gembala sampaikan kita bisa. Kenapa? Karena kita punya Roh Kudus, kita sudah jadi bait Allah. Antara kita mau atau tidak, kita meninggalkan kedagingan. Ya, satu kata yang tidak boleh, tidak paham sebenarnya. Saya pun tadinya bingung apa, ternyata kata menyimpang. Satu kata menyimpang. Menyimpang itulah yang menjadi tadi Bapak Gembala sampaikan. Itulah kelakuan dari iblis. Maka kalau Bapak Ibu sekalian bingung, apa sih yang menyimpang? Apa sih yang harus tidak boleh kita perbuat? Kata menyimpang inilah yang harus Bapak Ibu perbuat. Pikirkan. Bagaimana ini, saya mohon maaf, mungkin agak sedikit sensitif. Apakah diperbolehkan kedagingan menurut, mungkin kayak berhubungan suami istri segala macam, apakah itu menghilangkan kekudusan kita? Tuhan sudah menciptakan sepasang. Kita sudah diberikan untuk bagaimana kita berkembang biak seperti pasir di pantai. Ya, itu bukan menjadi sesuatu hal yang itu bukan tidak kudus. Tapi apabila kata menyimpang ini dimasukkan ke dalam situ, akan menjadi dosa. Paham sampai sini Bapak Ibu? Kata menyimpang berarti kalau ibu melakukan hal suami istri dengan menyimpang, berarti itulah menjadi dosa. Begitu pula hal yang lainnya. Kalau kita mau bekerja di pekerjaan kita saat ini, mungkin kita jadi direktur, ya. Tapi kalau kita menyimpang, saya harus bisa sampai ke titik ini. Akhirnya saya berbuat sesuatu hal yang tidak baik dengan yang lain. Itu kata menyimpang. Jadi kata menyimpang ini dan kasih yang harus saya sampaikan sama Bapak Ibu. 2 hal yang tadi saya sampaikan. Bukan saya pengen diakuin Bapak Ibu, bukan. Tapi saya sudah mempersiapkan diri. Saya berapa kali bilang sama ibu saya, Bu, kalau nanti aku dikasih kayak gini lagi, jangan, gak apa-apa. Jadi Bapak Ibu sekalian persiapkan panggilannya apa nanti, ya. Kenapa? Saya nggak seperti ini mungkin di tempat saya beribadah di tempat lain, enggak. Tapi saya bisa yakinkan diri, disinilah tempat saya harus bisa bersaksi. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, nggak ada umur tua muda. Jadi jangan sempat remehkan, bisa jadi anak-anak ini dipanggil Tuhan untuk punya kekuatan yang lain. Ini yang saya mau sampaikan, 2 pesan tadi, masalah kasih dan masalah menyimpang. Menyimpang inilah, kalau ibu bingung apa yang menjadi dosa, apa yang menjadi dasar kita, ini salah.
kata menyimpang. Ibu di hidup berumah tangga atau berkegiatan di lingkungan, berarti kalau ada kata menyimpang berarti kita sudah melakukan dosa. Itu saja. Itu aja. Dan saya cuma minta satu, karena ini ada suatu pergumulan saya. Adik saya sendiri, ya. Tapi saya udah bilang, itu sudah dibuat Tuhan. Karena dengan sakit hatinya dia, dengan penuh kekecewaannya dia kepada keluarga dan kepada seluruh di sekitarnya, mulai menjauh sama Tuhan. Tapi saya bilang sama ibu dan bapak, gak perlu khawatir, karena itu sedang dibentuk. Tadi Pak Gembala bilang, bersaksi dengan apa segala sesuatu yang dialami. Cuma saya minta bantuan Bapak Ibu, tolong bantu doa. Saya akan bilang nanti, utamakan saya dulu bicara sama. Puji Tuhan, kemarin malam pas saya bisa bicara, memang raut wajah itu beda. Bagaimana iblis mau masuk di saat kita sedang rapuh? Apakah kesetiaan kita sama Tuhan masih ada? Disitulah ujiannya di dunia ini. Kalau kita tidak setia, maka setan masuk. Itu yang terjadi. Sampai raut wajah, ibu-ibu, bapak sekalian, raut wajah sampai ketawanya pun saat saya bicara nama Tuhan itu pasti dia ketawa. Kenapa sampai seperti itu? Itu saya bilang, kuasa gelap ini sedang merajalela, ibu, bapak sekalian. Bapak ibu sekalian lah sekarang yang menjadi tentaranya Tuhan untuk menjaga keseimbangan. Saya minta masing-masing pribadi tingkatkan Roh Kudus dalam diri, bantu saya dalam doa untuk mengatasi saat ini tidak bisa dia mempercayakan diri lagi sama Tuhan. Tapi saya yakin percaya Tuhan akan tarik dia, karena ada kuasa gelap yang menaungi dia. Saya tahu saat ini dia sedang ini, Pak Gembala, saya sudah ditahan, saya sudah dibentengi. Setiap saya masuk saya nggak bisa. Kenapa? Karena ada kuasa gelap di belakangnya. Ada kuasa gelap di belakangnya. Saya nggak perlu bilang apa itu komunitas apa, ibu bapak udah tahu. Maka itu hati-hati. Sekarang sedang merajalela karena antikris. Itulah musuh yang harus kita lawan, menjaga keseimbangan ini. Maka tadi 2 poinnya saya bilang, bapak ibu, itu pesan yang harus saya sampaikan. Dan yang paling terakhir, saya minta tolong bantuannya, bantu doa buat adik saya. Saat ini saya 3 bersaudara, saya anak pertama, dan yang sedang saya pergumulkan sekarang adik saya nomor 2. Adik saya nomor 3 rajin beribadah, rajin menjadi guru sekolah minggu. Begitu pula yang nomor 2 saat waktu mengenal Tuhan. Tapi saat ini dia ragu-ragu. Kenapa? Karena penuh kekecewaan dalam dirinya. Tapi dia belum bisa mengerti arti hikmat. Dia pakainya logika. Dia memang pintar dari kelas 1 SD sampai dia lulus semuanya akreditasi bagus, nilai bagus, peringkat 3 besar. Tapi itu yang saya bilang, logika yang membuat hancur kita karena kita tidak pakai hikmat. Itu yang saya mau berikan sama dia. Tapi saya minta tolong mungkin Pak Gembala bantu dalam doa pada ibu-ibu rekan-rekan sekalian. Ini pergumulan kami keluarga, termasuk saya pribadi sebagai kakak. Saya berharap, saya yakin Tuhan sedang menjamah di waktu yang tepat, tapi dia perlu siapa pion-pionnya untuk menjadikan dia supaya mendekatkan diri lagi sama Tuhan. Itu beberapa kesaksian Bapak Ibu sekalian. Bukan saya minta diakui, bukan, tapi saya hanya menggugah menyampaikan pesan ini. Bapak Ibu sekalian semuanya bisa dipanggil menjadi panggilan Tuhan, menjadi tentaranya Tuhan. Tapi kita paling satu, kita adalah anak Tuhan untuk dialah, bukan untuk kita dinilai atau kita ini kan sama manusia, bukan. Seperti itu aja Pak Gembala. Terima kasih, itu aja kesaksian dari saya. Terima kasih. Puji Tuhan. Saya pernah ngalamin satu titik di mana rasanya saya sendiri, di mana rasanya saya dijauhi sama orang-orang di sekitar saya. Tapi beginilah cara Tuhan
mendidik dan melatih kita. Saya pernah ngomong sama Tuhan gini, Tuhan sayang saya nggak? Tuhan bilang, ya aku mengasihi kamu anakku katanya. Saya tanya lagi, Tuhan sayang saya nggak? Saya mengasihimu anakku. Saya tanya lagi yang ketiga, Tuhan sayang saya nggak? Tuhan langsung ngomong gini, aku mengasihimu dan aku akan menyelamatkan seluruh keluargamu. Satu persatu keluargamu akan menyembah aku. Kenapa? Waktu saya nanya, Tuhan mengasihi saya, itu Tuhan tahu sebenarnya. Maksud saya Tuhan sayang sama keluarga saya enggak? Dan ternyata satu persatu keluarga terima Yesus. Keluarga bertobat dan percaya semua ada waktunya. Segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai. Semua ada waktunya. Saya percaya satu, kita pernah bahas, kita gak bisa memaksa. Yang kita punya adalah doa. Jangan membangkitkan cinta sebelum diingini. Percaya segala sesuatu ada waktunya. Dan semuanya pasti akan indah pada waktunya. Yang penting, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Karena doa adalah penghubung kita antara yang mustahil dengan yang tidak mustahil. Yang mustahil akan menjadi mungkin kalau kita berdoa. Amin. Tuhan berkati. Yuk kita berdoa dulu buat yang sakit. Yang sakit juga, yang ini juga. Yuk kita bersatu hati dalam doa. Bapa, kami berdoa buat anak daripada Ibu Kusuma, Tuhan, anak kedua. Dia milik-Mu, Tuhan. Dia bukan milik dunia. Walau saat ini dunia menggapai dia, menjamah dia, tapi kami percaya dia tetap milik-Mu dan kuasa-Mu itu sempurna. Kami juga berdoa di dalam nama Yesus buat seluruh keluarga kami yang masih terhilang. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Yesus semua dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kalau Tuhan berkata kami adalah laskar, kami percaya kami akan berperang bersama dengan Tuhan. Kami akan meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus seluruh keluarga kami diselamatkan. Kami bersyukur Tuhan buat Opa yang sudah bisa bersama kami lagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memberi dia kesehatan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena inilah salah satu karya Tuhan yang heran dan besar yang kami boleh lihat. Di umurnya ke-80 sekian, kami percaya Tuhan tetap menyertai dia. Dan Tuhan tetap menggendong dia. Sampai putih rambutnya. Tuhan tetaplah Tuhannya. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Kau yang memulihkan dia, Kau yang menyembuhkan dia. Kami juga berdoa bagi semua yang sakit Tuhan, keluarga kami. Atau siapapun Tuhan yang ada di wilayah kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan jamah semuanya. Nyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu, mujizat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Apa yang kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kami percaya akan Tuhan ubah menjadi berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Tapi dengan kayu salib kami diberkati. Dan kami percaya, lewat penyerahan diri kami, apapun masalahnya, semuanya akan menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, di tengah kesulitan kami, di tengah masalah kami percaya Tuhan ada dan siap memberi kami jalan keluar. Amin. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang yang berulang tahun. Oke, kita arahkan tangan kita buat yang berulang tahun. Bapa, kami mengangkat minyak ini adalah minyak urapan yang suci dan kudus. Dioleskan menjadi milik kepunyaan Tuhan dan tempat kesukaan Tuhan. Menjadi kesembuhan bagi yang sakit, menjadi kelepasan bagi yang terikat. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini adalah minyak urapan. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, patraikan dengan darah Yesus. Santi. Tapi Tuhan bicara 3 kali baru saja.
Tuhan bilang, aku akan mengangkat dia. Tuhan akan angkat kamu. Dan Tuhan akan pakai kamu bagi kemuliaan-Nya. Terima kasih ya Tuhan. Ini janji Tuhan. Kalau Tuhan pasti akan genapi. Berjalanlah di dalam jalan-Nya. Hiduplah sesuai dengan kehendak-Nya. Dan engkau akan dipakai Tuhan untuk membawa berkat mulai dari Yerusalemmu bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan mengangkatmu menjadi kesaksian kalau Yesus adalah Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Santi untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Di dalam nama Yesus, pakai dia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, bangkit berdiri. Kita mau akhiri ibadah ini. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, Kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga. kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, Kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami bangga. Betapa bangganya kami memiliki Allah seperti-Mu Tuhan. kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami menyembah kepada-Mu Yesus. Kami memuji, kami menyembah kami memuji, kami menyembah kepada Yesus. Oh, Roh Kudus mengalir. Oh, rela basikira la basikira la 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 la. Oh, Roh Kudus mengalir. Oh, rabasikira la 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 la. Kira la basikira la 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 basik. Oh, Roh Kudus mengalir. Korea la 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 la. Kira la 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 basikira la 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 la. Oh Yesus. Bapak terima kasih. Korea la la la. Hujan kepenuhan terjadi di sini. Hujan terjadi di tempat ini. Hujan Roh Kudus mengalir di tempat ini. Kira
Kiralala masikiralala. Oh Yesus. Oh, hujan. Oh, Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Namaste. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, Takkan kubiarkan kakimu goyah. Aku yang memanggilmu. Aku yang meneguhkanmu. Untuk berdiri teguh di dalam kebenaranku. Bertahan di tengah badaimu. Dan kuat menghadapi tantangan-tantanganmu. Karena aku
adalah setia, tidak pernah meninggalkanmu di berbagai musim kehidupanmu. Aku tetap ada. Aku mengalirkan damai sejahtera yang tidak pernah diberikan oleh dunia ini kepada kamu semua, kata Tuhan. Tidak berkesudahan kasih setiaku, tidak habis-habis ya rahmatku. Aku menjadikan hari-harimu baru setiap hari. Engkau akan bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Dan syukurmu naik di hadapanku. Terima kasih ya Yesus. Oh haleluya. Oh rialala basikira la 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 la. Tutup telingamu dari perkataan manusia, karena itu bukanlah kebenaran. Buka telingamu dari perkataanku, karena itu akan memberimu kehidupan. Berhentilah mengikuti arus dunia. Lawan dengan kekuatanku, dan ikutilah panggilanku. Engkau akan memenangkan wilayah-wilayah. Aku memberikan tempat-tempatmu bagimu. Dan kau akan dijadikan pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Panggil terus namaku di setiap waktu kehidupanmu. Dan aku akan turun menolongmu. Percayalah, apa yang bagi dunia mustahil, itu yang kukerjakan bagimu. Terima kasih Tuhan. Hari ini akan jadi lembaran baru dalam hidupmu. Engkau akan melihat kuasa yang adikodrati mengalir dalam hidupmu. Engkau akan menjadi saksiku dimanapun kau kutempatkan. Engkau akan menjadi berkat di tempat-tempat di mana orang-orang akan menolakmu. Akan banyak jiwa yang Tuhan bawa bagi kemuliaan namanya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan bilang jangan berhenti untuk menjadi penyembahku. Jangan berhenti untuk menyembah aku. Karena aku bertata di atas hati yang hancur, di atas puji-pujian umatku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terangku bercahaya. Terangku bercahaya. Terangku bercahaya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh haleluya, haleluya. 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 Sing-singkan lengan bajumu. Sing Dan bersiaplah masuk dalam peperangan rohani. Haleluya. Haleluya. Glory alabas. Glory, glory, haleluya. Glory, 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 haleluya. glory, glory, hallelujah. Angkat tanganmu. Percaya kemenangan ada di pihakmu. Angkat tanganmu, kemenangan ada di pihakmu. Katakan glory, haleluya. Glory.
Terima kasih Tuhan. Ada belenggu-belenggu yang dipatahkan. Ada kekuatan jahat yang dihancurkan. Agar engkau berjalan di dalam kemerdekaan. Hidup di dalam kekudusan. Dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus. Saudaraku yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu. Pandang wajahnya. Pandang wajahnya. Terimalah berkat dari Bapa di surga. Kasih yang berlimpah dari Tuhan Yesus. Penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus. Menyertai saudara dan saya mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita semua akan dijemput Tuhan di awan-awan. Sebagai mempelai yang suci. Kudus, tanpa cacat, tanpa celah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan. Amin.